Halo Sobat Prestasi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi dengan Ima Prestalk, ngobrolin Wonogiri. Perkenalkan, saya Paulina Granita, selaku moderator yang akan membersamai beberapa menit bersama teman-teman, tentunya membahas topik dan isu-isu yang menarik mengenai Kabupaten Wonogiri. Episode kali ini, kita akan membahas isu pendidikan yang tengah mendapat perhatian intens, terutama setelah terbentuknya Dalem Pasinaon sebagai rumah belajar di Slogoimo. Sobat Prestasi pasti sudah tidak asing dengan semangat literasi yang kini sedang diupayakan. Mari kita eksplor lebih dalam mengenai kondisi Dalem Pasinaon Slogoimo dan upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan tingkat literasi di wilayah tersebut. Nah, teman-teman Sobat Prestasi, dalam episode kali ini kita akan dibersamai dengan narasumber yang luar biasa dan juga berpengalaman di bidangnya. Langsung saja kita sapa Mas Dia Restu Putra, Sarjana Sastra, selaku pendiri Dalem Pasinaon di Slogoimo. Selamat datang Mas Restu. Ya, selamat. Oke. Nah, layaknya pepatah nih teman-teman, tak kenal maka kenalan. Mungkin berhubung tadi saya sudah mengenalkan, mungkin Mas Restu bisa langsung berkenalan ke sobat-sobat prestasi nih, Mas. Oke. Sebelumnya teman-teman semuanya, baik yang ada di sini maupun yang ada di yang menonton di YouTube. Sebelumnya kenalin, nama aku Dia Restu Putra, bisa dipanggil Restu, bisa dipanggil Kanjeng juga nggak apa-apa, Raden juga nggak apa-apa. Jadi teman-teman kalau di Slogoimo tuh sering manggil aku kayak gitu. Percaya nggak? Percaya Mas, Ya, percaya. Jadi teman-teman, aku benar banget kuliahnya itu di sastra daerah dulu 2018. Lalu juga pernah jadi keluarga besar Ikatan Mahasiswa Berprestasi Wonogiri juga di tahun 2019 sampai 2021. Rumahnya di Desa Tunggur, Kecamatan Slogoimo. Kayak gitu. Oke, berarti Mas Restu ya Mas panggilannya. Oke, Mas Restu. Nah, di sini Mas Restu adalah pendiri dari kelompok belajar Dalem Pasinaon ya, Mas? Betul. Oke, nah mungkin di sini teman-teman Sobat Prestasi bingung nih, Mas. Jadi, Dalem Pasinaon dulu itu latar belakangnya terbentuknya Dalem Pasinaon gimana nih, Mas? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman Sobat Prestasi. Oke. Jadi sebenarnya kalau masalah nama gitu ya, bukan ke KB ya, bukan kelompok belajar sebenarnya. Tapi kami itu dulu TBM. Teman-teman mungkin masih asing banget dengan istilah TBM. TBM itu Taman Bacaan Masyarakat. Jadi kita seperti perpustakaan mandiri yang dikelola oleh mungkin bisa individu, mungkin bisa komunitas, yang itu basicnya adalah mandiri, tidak di tangan. Misalkan kebanyakan kita taunya itu kan perpustakaan desa. Nah, kami beda. Kita yang ada di masyarakat, yang diinisiasi oleh masyarakatnya sendiri untuk kemudian mendapatkan tujuan-tujuan tertentu. Kalau di kami tentunya di literasi itu tujuannya apa? Tujuannya kepengen meningkatkan minat baca. Minat baca ke siapa sih? Bisa ke masyarakat secara umum, atau kemudian minat baca ke remaja, atau kemudian ke anak. Tapi untuk beberapa tahun ini kita fokus utama kami kepengen untuk kemudian meningkatkan minat baca terhadap anak gitu. Seperti itu. Oke. Dan juga tak sampai ya. Iya, Mas. Jadi juga latar belakangnya kenapa kepengen kita mulai adalah dulu banget. Ini jauh bercerita ya teman-teman, flashback di 2019. Jadi waktu itu aku ikut sebuah program kepemimpinan itu yang diinisiasi oleh Dompet Duafa, namanya Young Leader. Itu kayak menghimpun teman-teman yang kemudian pengen punya kontribusi yang lebih terhadap masyarakat, entah bentuknya apapun itu. Jadi kita di situ punya kayak tugasnya itu membuat sebuah program leadership project. Salah satunya bagaimana bentuk kontribusi kamu terhadap masyarakat. Maka aku waktu itu punya teman-teman SMA yang luar biasa banget, masih komunikasi sampai sekarang. Terus pada akhirnya kita punya keresahan gitu ya, keresahan tentang pendidikan, terutama anak-anak nih teman-teman. Ngomongin tentang anak-anak, tentunya banyak banget permasalahan yang timbul yang ada di masyarakat, entah itu tentang pemakaian gawai yang sangat Marak ya Mas, marak setiap banget. hari. Bener banget. Setiap hari mereka nggak dikasih batasan untuk memakai gawai itu seperti apa. Misalkan seharusnya kan cuma 1 jam 2 jam ada SD, tapi orang tua wes lost way misalkan kayak gitu terhadap anak. Padahal di situ banyak konten-konten negatif yang akan membuat anak itu secara tidak langsung ada pada dirinya, dan mereka tuh melakukan itu, entah
rokok misalkan, entah kemudian mereka berjualan bebas ataupun bisa kemudian mengonsumsi hal-hal yang nggak baik ke mereka. Jadi awalnya kami bentuk ini karena keresahan-keresahan yang ada di masyarakat, isu-isu anak yang kemudian kami pengen selesaikan dengan cara membuat komunitas ini. Karena kalau sendiri, kalau kata Dilan, kita nggak akan kuat. Yuk. Makanya kita membangun sebuah wadah untuk bisa menyelesaikan isu-isu yang kemudian di masyarakat itu ada. Oke, wah luar biasa banget ya teman-teman terkait dengan latar belakang terbentuknya Dalem Pasinaon. Nah Mas Restu, mungkin dulu dibentuknya tahun berapa Mas Dalem Pasinaon sendiri? Untuk tahunnya tadi 2019 di Agustus tanggal 1 itu kita ulang tahun. Dan ini 2019 sampai 2024 nanti 1 Agustus jalan 5 tahun ya. Jalan 5 tahun. Oke, luar biasa banget nih Mas Restu. Berarti dulu dorongan utamanya buat terbentuk itu karena keresahan yang ada terkait anak-anak kecil yang megang gadget tidak ada batasannya, kemudian juga rendahnya literasi ya Mas kalau saya. Oke. Nah, kalau dari peran utama Dalem Pasinaon sendiri Mas di lingkungan sekitar, berarti di sini lingkungan sekitarnya adalah Slogoimo tepatnya. Oke, itu dari kontribusi yang diberikan Dalem Pasinaon ke masyarakat sekitar itu dalam wujud apa ya Mas? Jadi karena kita memang basic awalnya adalah taman baca, yang pasti tentu kita itu menyediakan akses bahan buku bacaan yang berkualitas untuk anak. Karena apa? Sekarang teman-teman kalau dibilang literasi minat baca anak itu rendah, sebenarnya enggak. Ini aku mengutip tokoh-tokoh literasi nasional ya. Sebenarnya bukan kok literasi kita yang rendah, cuman akses buku ke anak-anak itu yang enggak ada. Bayangin enggak? Kalau di sekolah tentu ada gitu ya. Tapi kalau di masyarakat ada nggak kira-kira? Kalau di kamu perpustakaan desamu jalan nggak Pak? Enggak ada Mas. Gitu kan. Iya. Ternyata di masyarakat itu kita tuh masih kurang tempat-tempat atau wadah-wadah yang mampu untuk kemudian memberikan tempat untuk adik-adik itu belajar. Maka dari itu kita punya taman baca, kita memfasilitasi adik-adik buku bacaan anak yang sekarang itu udah berwarna, udah keren-keren. Aku membawa bukunya sih. Buku ini yang contoh ya, salah satu contoh ya Mas ya. Jadi di masyarakat sekarang itu sebenarnya buku bacaan sudah bagus-bagus dan cantik-cantik, jadi nggak ada alasan untuk anak-anak itu sebenarnya nggak mau membaca, nggak mau belajar. Tergantung kita aja mau nggak ya kira-kira sebagai orang dewasa, sebagai kakak misalkan memberikan akses seperti ini. Walaupun ya ini stigma di masyarakat tuh ada juga, buku bacaan itu kayak mahal Mas, buku itu mahal, terus apalagi buku anak, ya bener mahal. Cuman kemudian kita sebagai orang dewasa itu mau nggak mengorbankan, karena kan itu juga kewajiban kita sebagai generasi remaja, teman-teman kemudian yang nantinya walaupun kita belum dewasa ya, tapi kita nanti punya adik-adik yang akan melanjutkan perjuangan kita gitu ya, entah di pendidikan, entah di bidang sosial dan lain sebagainya. Ketika kita tidak pernah memberikan kepedulian terhadap mereka, gak didampingi, sinau gur ditoke wae, anak-anak ngerokok ya gur ditoke wae, gimana nanti penerusnya teman-teman, penerusnya Paul juga kayak gitu sih. Dan selain itu kita juga memberikan edukasi terhadap anak-anak. Selain tentunya meningkatkan buku, minat baca mereka, kita juga ngasih edukasi nih, misalkan anak-anak nyanyi-nyanyi lagu nasional kayak gitu-gitu kan sekarang mulai luntur ya enggak. Saiki apa-apa sithik-sithik TikTok gak? TikTok kayak gitu sing pargo. Aku wae isin kok cah cilik-cilik sekarang malah seneng banget kok kayak gitu. Nah, juga lagu-lagu daerah, jublak-jublak suweng, terus gundul-gundul pacul. Itu ada loh anak-anak sekarang yang enggak tahu kayak gitu. Makanya itu kan jadi miris juga. Makanya kita selain memberi jadi perpustakaan, kita juga memberikan akses ilmu pengetahuan pembelajaran ke mereka. Tapi memang sebisanya kita gitu. Kita nggak harus yang gimana-gimana, cuman yang penting adik-adik itu punya wadah untuk belajar. Di masyarakatnya pun juga kita selain itu kita juga menyasar ke orang tua. Kita pernah juga mengadakan parenting. Penting banget gak ya? Yeah. Banget. Jadi mungkin sekarang juga sangat-sangat penting dan krusial penting juga ya, Mas, ya? Apalagi nggak semua orang tua itu punya ilmu tentang menjadi orang tua, ya nggak? Iya. Nah, mungkin kayak anaknya
anaknya nangis, sekarang dikasihnya apa? HP. Bener. Terus anaknya misalkan tantrum, dikasihnya harusnya kasih sayang, kepedulian yang lebih, tapi dikasihnya HP. Alasannya apa? Biar gen cepet menang. Oh, oke. Oh sih bener. Cuman nanti kalau terusan itu kan akan berpengaruh pada anak gitu ya, opo-opo HP. Dan itu ada loh di luar sana, karena anak tuh selalu main HP, kalau diambil dia akan tantrum dan lain sebagainya. Jadi kita jadi bingung sendiri gitu ya. Dan itu salah satu hal yang kemudian pengen kami lakukan. Kita pengen menggandeng orang tua juga untuk berliterasi. Jadi sebenarnya literasi nggak cuma anak, semua usia Semua harus orang dan semua harus usia ya, Mas. dan harus punya komitmen, harus punya sumbangsih untuk di dunia anak itu terhadap literasi. Oke, oke Mas Restu. Berarti targetnya dari Dalem Pasinaon ini bukan hanya anak-anak ya Mas, berarti untuk semua kalangan. Betul. Oke, kalau program Mas, program apa aja yang ada di Dalem Pasinaon sendiri? Oke, untuk program sendiri, aku flashback sedikit lagi. Memang dari 2019 kita masih fokus kayak spontanitas gitu deh. Aku belum bisa kayak karena Menyusun gitu ya, menyusun Mas? secara sebagus teman-teman Imapres misalkan. Kan bagus banget Imapres ya. Dulu itu kayak misalkan hari-hari tertentu ayo buat kegiatan apa buat anak-anak. Misalkan hari-hari tertentu kita tetap ada kayak aku belajar bahasa Jawa, aku kan basicnya sastra Jawa. Setidaknya walaupun aku sekarang tidak sebagai guru bahasa Jawa, aku memberikan ilmu-ilmuku untuk adik-adik biar tetap ilmu itu kan harus terus-menerus disalurkan ke orang-orang gitu kan, biar lebih bermanfaat. Lalu akhirnya tetap hal-halnya tetap awalnya tetap spontanitas, terus pada akhirnya kita kan jadi yayasan ya, aku belum lama ini jadi punya program-program yang lebih tertata lah. Jadi ya aku bawa contekan ya teman-teman, takut lupa. Jadi kita tuh ada 3 poin besar untuk program yayasanku, Yayasan Dalem Pasinaon yang kami inisiasi bersama teman-teman itu. Yang pertama kita ingin mengembangkan atau mendirikan PKBM. PKBM. Apa itu Mas singkatannya? PKBM itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Jadi itu lembaga non formal pendidikan. Jadi memang fokus di pendidikan cuma non formal, bukan sekolah formal ya teman-teman. Jadi itu kayak lembaga yang memang sekali lagi diinisiasi oleh masyarakat, untuk kemudian dari masyarakat ke masyarakat kembali. Kita pengen di situ punya namanya program kesetaraan paket ABC kayak gitu. Jadi nanti kita tuh pengen juga, keresahan kami pengen mewadahi orang-orang atau adik-adik kita dari prasejahtera, dari orang-orang dewasa yang kemudian belum bisa mengenyam pendidikan yang setara. Jadi kita pengen menjadi wadah untuk itu gitu ya. Nanti teman-teman yang putus sekolah, teman-teman yang belum bisa mengakses pendidikan tersebut bisa sekolah di kami dengan tentunya beda ya kalau sekolah formal dan non formal. Kalau mungkin sekolah formal itu teman-teman di sini kalau kayak kuliah Senin sampai Jumat masuk, tapi kalau di kesetaraan itu mungkin kita hanya masuknya 2 kali dengan materi-materi yang tentunya disesuaikan dengan umur dan lain sebagainya. Kita berharap adik-adik di luar sana yang putus sekolah atau masyarakat yang belum bisa mengenyam pendidikan sampai SMA atau SMP itu bisa terus belajar. Belajar itu kan nggak cuma di sekolah-sekolah kan, terus di masyarakat juga harus belajar. Untuk PKBM seperti itu, dan juga kita pengen kayak ada pelatihan-pelatihan teman-teman sekarang itu. Ternyata kalau dipikir-pikir, aku kan wes lulus ya, teman-teman kan masih kuliah nih. Aku berharapnya akan terus kita belajar terkait entah itu akademik, tapi juga harus punya soft skill. Itu penting banget. Misal kayak Faul ini nggak cuma akademik, pasti di luar juga belajar public speaking yang baik. Itu kan juga soft skill yang harus kita bangun. Jadi kalau di sini aku pengen sama teman-teman itu punya pelatihan, misalkan kayak di kerajinan ataupun hal-hal lain. Jadi nanti masyarakat, orang tua itu juga punya tambahan-tambahan ekonomi. Jadi gak cuma jadi orang tua di rumah itu bisa nyambi-nyambi, iso tak nggo tambah duit tinggal anakku sangu, misalkan kayak gitu. Untuk PKBM seperti itu. Terus ada untuk PKBM belum. Kita masih juga ada sanggar tari. Ini alhamdulillah sudah jalan 2 tahun lebih. Jadi aku adik-adikku
anak-anakku yang di sekitar sana itu banyak yang ikut. Jadi alhamdulillah terakhir itu 50 anak. Dan teman-teman biasanya kan kalau sanggar tari itu isinya mesti cewek-cewek ya. Iya. Tapi di aku tuh alhamdulillah adik-adikku tuh yang cowok tuh banyak juga loh, 15. Banyak juga yang cowok. Jadi ya, Mas. apa ya, aku tuh seneng gitu ya, adik-adik ini ternyata minatnya untuk melestarikan budaya itu tinggi juga. Yang penting satu, ada wadahnya dan Iya. ada yang benar-benar bisa dampingin mereka, kesel-kesel dampingin mereka dan sampai mereka paham, sampai mereka tahu seperti itu. Selain sanggar tari ini masuk PKBM ya, kita juga program besar tahun ini di Taman Baca. Jadi taman bacanya TBM, di program TBM kita sendirikan, jadi fokus untuk kemudian meningkatkan literasi di program-program anak dan juga masyarakat. TBM ini ada program namanya Dolan Literasi Wonogiri. Nanti teman-teman kita bisa kolaborasi nih sama teman-teman Mapres. Nanti kita tahun kemarin di 2013 kolaborasi dengan TPPKK, tahu nggak? 2013, Mas. Oh, sorry 2000 kemarin apa sih, 2023. 2023. Nah, kita kolaborasi dengan teman-teman TPPKK, itu tim penggerak PKK itu loh. Oh, ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK. Oke. Jadi kebetulan aku juga PKK pengurus. Jadi teman-teman PKK itu nggak cuma perempuan ya, cowok-cowok bisa ikut. Dan programnya itu juga keren-keren di PKK. Aku masuk di Pokja 2, pengurus kecamatan dan juga desa. Itu mengelola tentang literasi sebenarnya. Tapi di Pokja 2 ibu-ibu itu ternyata belum punya gambaran tentang literasi. Jadi kita ajak kolaborasi. Kita namakan Dolan Literasi Slogoimo. Jadi tahun 2023 kemarin kita berkegiatan, jadi kita roadshow literasi gitu. Jadi ke 17 desa selama 8 bulan. Itu non-stop kita kegiatan di balai desa mengajak adik-adik untuk belajar. Jadi misalkan minggu pertama kita di desaku dulu, Desa Tunggur. Minggu kedua kita ke Padarangen yang paling pucuk selatan. Lalu geser terus sampai pada akhirnya ke Setren yang paling utara, itu yang ada Girimaneknya itu. Di sana kita kegiatan, kita kasih buku ke adik-adik, kita bikin kelompok-kelompok nih. Iya. Kasih buku, kita baca dulu 5 menit, 10 menit, 15 menit. Setelah itu adik-adik kita ajak untuk refleksi, mereview bacaan mereka. Nah, PR-nya di kita itu kan cuma ngasih buku, cuman nggak dampingin bacanya misalkan, juga nggak dampingin ini maksudnya apa ya. Oh, iya. Ternyata di buku itu kan banyak maksud-maksud atau amanah-amanah yang yang bisa kita anak-anak dapetin. belum paham juga. Belum paham, makanya kita sebagai pendamping itu jelasin. Misalkan ini nih, ini judulnya Ibu Orasare. Ini buku bahasa Jawa, tapi ternyata aku juga bangga banget sih. Ternyata ada buku-buku anak yang pakai bahasa daerah, itu ya juga apresiasi buat teman-teman di luar sana yang membuat seperti ini, buat belajar kita. Oh, ternyata di buku ini kita udah baca. Adik-adik tadi judulnya apa? Misalkan Paul judulnya apa, Paul? Ibu Orasare. Bener. Kita kasih apresiasi ke anak-anak itu kan sukanya apresiasi ya. Terus tadi sopo ya tokohe si bocah. Misalnya bocah. Terus karo ibu iki mau ceritanya tentang apa ya? Jadi direfleksi ya, Mas, biar direview. mengingat kembali apa yang dibaca. Jadi ora gur maca tok tapi Iya. gak paham mbek ceritane. Iya. Terus yang paling penting menurut aku nek di buku anak itu punya tahu, si anak harus tahu amanatnya. Kayak gitu. Pesan Ini yang ingin pesan, disampaikan ya, harus Mas. banget, harus dan penting, pakai banget. Misalkan ini, ternyata perjuangan ibu itu luar biasa ya. Dari aku bangun sampai aku tidur lagi loh, ibu tuh nggak pernah terlihat tidur. Si anak tuh sampai kaget kayak gitu. Makanya kita harus berbakti, kita harus menjaga nama baik orang tua dan lain sebagainya. Kayak gitu. Sebentar. Di TBM kita juga pengen adanya eduwisata. Jadi kayak aku pengen ngajak teman-teman adik-adik TK itu untuk berkunjung itu nggak cuma ke pantai, ke waduk misalkan. Jadi itu berkunjung itu juga bisa ke perpustakaan. Itu kan yang belum kebiasaan kita, yang belum terbiasa di masyarakat gitu ya. Jadi memang harus dibiasakan. Terus yang terakhir itu kita pengen ada namanya social project, itu program Sospro. Ini yang kita kan bergeraknya yayasan ini yang baru, nggak cuma di pendidikan tapi pengen juga di sosial.
Jadi kita pengen punya program sosial, salah satunya nanti insya Allah kita mau pengen ada gerakan beasiswa sedekah sampah. Itu tentang apa Mas beasiswa sedekah sampah itu? Jadi nanti konsepnya adalah kita pengen juga menjadi solusi atas permasalahan sampah yang ada di Indonesia, terutama di daerahku di Slogoimo. Jadi nanti teman-teman yang punya sampah-sampah kertas yang nggak dipakai, skripsi misalkan tugas-tugas kuliah, ya kan mesti laporan praktikum. Nganggur awe. Nanti kan pada akhirnya tidak terpakai nek kalian udah di dunia kerja. Jadi nanti bisa tuh disedekahin ke kami. Nanti uangnya dari sampah-sampah yang sudah terkumpul itu nanti akan dibuat kegiatan, entah nanti beasiswa untuk adik-adik kita yang belum mampu, adik-adik yatim dan lain sebagainya. Terus juga ada kita pengen punya program-program lain lah nanti, kayak mungkin ikut dalam baksos, ikut dalam pemberdayaan masyarakat seperti itu. Karena hidup itu ternyata nggak cuma mencari finance, materi, ya nggak. Ternyata ada hati yang harus terus dihidupi, ada jiwa yang terus kemudian harus kita pupuk agar kita tuh semakin paham bahwa dunia itu nggak cuma cari materi doang. Iya, cari bekal juga buat di akhirat nanti, betul. Ya Mas ya. Oke, Dengan luar biasa banget nih tentunya. Sobat Prestasi. Jadi ada 3 program kerja utama ya Mas dari dalam Pasinaon. Tadi ada PKBM, ada TBM dan juga Social Project. Yep. Nah dari dalam Pasinaon sendiri nih Mas, ada nggak visi buat nanti ke depannya tuh lebih maju? Nah nanti dari dalam Pasinaon sendiri itu ada cara nggak kayak aku harus gini nih biar dalam Pasinaon sendiri semakin maju gitu Mas? Oke. Sebenarnya untuk kayak tentunya sebuah komunitas atau sebuah gerakan itu selalu punya visi, selalu punya keinginan untuk maju. Kita visioner gitu ya. Kita caranya kalau aku dan teman-teman selalu refleksi nih tiap tahun, kita kurang apa ya teman-teman, kita baiknya nanti menambah apa program kita, baiknya nanti seperti apa dan lain sebagainya. Tentunya yang penting adalah itu tetap menguatkan bondingku dengan teman-teman, karena waktu itu sangat cepat dan aku tahu setelah ini teman-teman ada yang nikah dan lain sebagainya, itu kan juga harus dipikirin tuh kayak gitu. Dan juga kita ingin lebih kolaboratif lagi, karena kegiatanku ini basicnya cuma di daerah timur. Jadi kalau kita untuk menggapai daerah Wonogiri masih susah, makanya cara yang paling baik adalah untuk kolaborasi. Jadi kebermanfaatan itu sayapnya akan lebih merangkul banyak orang. Nih, misalkan kayak hari ini nih teman-teman Mapres kan luar biasa banget, ada kelompok pengembangan dan lain sebagainya. Itu dimanfaatin dengan baik, bisa kolaborasi dengan teman-teman taman baca lain, misalkan kayak taman bacaku atau taman baca di kecamatan lain, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita pegang itu, prinsip-prinsip kebaikan yang kita akan lakukan akan terfokus ke masyarakat yang lebih luas. Itu kan gerakannya akan lebih luar biasa dan membumi seperti itu. Oke, berarti di sini teman-teman para sobat prestasi juga nih Mas, kan di sini mungkin juga ada yang gabung di organisasi atau hima. Berarti mungkin nanti bisa kolaboratif dengan dalam Pasinaon. Berarti nanti bisa langsung kontak aja Mas Restu gitu ya Mas. Di bawah. Oke, karena nanti kalau semakin banyak yang ikut berkontribusi nih Mas, semakin luas juga area yang bisa dicapai ya Mas ya. Oke Mas Restu, kalau saya lihat di postingan Instagramnya dalam Pasinaon, kemarin tuh baru disahkan oleh keputusan Menteri Hukum dan HAM RI bahwa dalam Pasinaon itu sudah disahkan menjadi yayasan pendidikan seperti ya Mas. Nah ada nggak sih Mas perbedaan yang signifikan setelah disahkan dan sebelum disahkan menjadi yayasan pendidikan? Oh jadi stalking ya? Iya, ngestak Mas saya. Oke, enggak. Sip, stalking terus enggak apa-apa ya. Teman-teman juga boleh stalking ya semuanya. Jadi tentunya berbeda antara kemudian kita kemarin yang masih taman baca, yang tadi aku bilang kita masih kayak spontanitas gitu loh kegiatannya. Sekarang karena kita sudah jadi yayasan, jadi ada tanggung jawab besar untuk membawa yayasan ini menjadi lebih berkembang tentunya, karena basic kita kemudian pengen bermanfaat tadi loh di masyarakat itu. Karena ternyata kalau kita tuh di hidup udah punya goals, aku pengen membersama yayasan ini menjadi lebih baik, kayak nanti tuh jalannya ada aja gitu. Seperti itu sih, kayak nanti kita pengen lebih punya program yang lebih lebih terstruktur, kita pengen punya kegiatan yang lebih menyasar ke masyarakat, dan tentunya
kami berharap punya apa ya, teman-teman yang keluarga. Kalau kita bilang di aku tuh, kalian kan sobat prestasi. Iya. Kalau di aku juga ada nih, gak mau kalah aku. Apa tuh Mas namanya? Nah, di aku itu sahabat dalam pasinaon. Sahabat dalam pasinaon. Jadi kalau cuma temen nih kan koyo masih ada jarak-jarak tertentu toh. Kalau sahabat tuh sepertinya sangat dekat gitu loh. Bahkan kadang kita saling bercerita dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Nanti tentunya perbedaannya ya tambah lagi ya. Lebih pede aja. Maksudnya lebih pede ya. Alhamdulillah jadi yayasan. Makanya aku dulu kemarin kita masih komunitas biasa, sekarang udah pakai baju yayasan, berarti aku harus lebih pede untuk kolaborasi, untuk lebih pede untuk ngomong ke masyarakat, untuk sosialisasi dan lain sebagainya, seperti itu. Oke. Itu pasnya tahun berapa Mas disahkan yayasan? Kalau disahkan itu aku baru Dek. Baru banget Desember. Jadi Desember. memang benar-benar masih belajar untuk mengelola yayasan itu seperti apa. Nanti tak belajar sama Mas Abim. Oke, berarti setelah 4 tahun nih dalam Pasinaon, setelah berjalannya itu baru disahkan menjadi yayasan pendidikan. Oke, berarti Sobat Prestasi setelah disahkan jadi yayasan pendidikan langsung dikontak buat membersamai kita pada episode kali ini. Wah, luar biasa, makasih. Oke Mas. Nah, dari peran generasi muda sekitarnya nih Mas, apakah mungkin dari peran generasi mudanya di Slogoimo sendiri, itu apakah ada turut aksi nih Mas untuk membantu dalam Pasinaon sendiri? Untuk kegiatan kami, alhamdulillahnya itu kegiatan anak muda, teman-temanku, sahabat-sahabatku tadi itu banyaknya dari Slogoimo. Jadi kita mayoritas emang apa sih, akam sih gitu loh. Jadi kayak memang anak-anak Slogoimo, jadi kita tuh tahu medan untuk berjuang di sana itu seperti apa. Jadi senang banget gitu ya ketemu teman-teman anak muda yang keren-keren. Jadi Mapres juga ada kok, teman-temanku yang Mapres, malah banyak juga angkatanku yang Mapres juga. Jadi kayak senang banget. Lalu gimana kemudian kita caranya untuk merangkul teman-teman anak muda ini? Tentunya kita apa ya, walaupun awalnya masih sedikit, maksudnya nggak banyak, kita tetap kayak terus aja. Pada akhirnya nanti kan orang ada yang terus tergerak hatinya, oh kok ternyata gerakan ini tuh konsisten dan terus aku pengen ikut di dalamnya. Ternyata kemudian Allah itu kan maha membolak-balikkan hati kan. Ada orang-orang yang belum peduli awalnya, pada akhirnya karena diberikan kecerahan sama Allah gitu ya, diberikan keyakinan, terus akhirnya bisa ikut kami. Jadi itu yang kemudian kita pengen selalu push, kita pengen selalu dorong anak-anak muda itu ya ini calon, kalau di kuliah ya agent of change gitu ya, yang selalu dikumandangkan itu benar ya. Jadi bukan sesuatu yang bullshit, tapi memang benar. Yang penting kita benar-benar yakin dan punya tekad yang kuat aja. Oke, mungkin ini juga jadi catatan nih Mas buat para sobat prestasi, bukan hanya yang dari Kelbang Slogoimo ya Mas yang ikut turut serta, bisa semuanya nih teman-teman. Nah oke Mas, dari dalam Pasinaon sendiri itu bagaimana cara mengelola sumber daya yang ada, entah itu finansialnya maupun sumber daya manusia Mas? Nah ini memang masih PR banget aku, karena aku dari dulu bilang sama teman-temanku, aduh ini nek gawe gerakan sing gak usah ngetok-ngetokke duit akeh, karena yo reti dhewe. Gerakan kita basicnya cuma dari teman-teman kecil yang kemudian pengen berkembang, jalannya sebentar banget lah, nggak kayak Mapres luar biasa ya, materi dan lain sebagainya. Jadi tentunya untuk PR di finance ini aku masih PR banget, kayak mengumpulkan uang, mengumpulkan gerakan, tapi kita belajar sedikit demi sedikit. Kayak kemarin kita mencoba jualan kaos gitu ya, merchandise misalkan. Kita juga ada donasi yang kemudian siapa tahu di luar sana ada orang-orang yang peduli dengan hal-hal seperti ini, mau berdonasi walaupun mereka nggak bisa datang secara langsung, tapi uang mereka tuh tersampaikan gitu ya, dan insya Allah sama-sama bermanfaatnya juga. Terus kita juga kolaborasi dengan PKK tadi. PKK itu kan 17 desa ya. Kita teman-teman dalam Pasinaon, sahabat dalam Pasinaon mengeluarkan uang itu pasti udah kita bangkrut istilahnya.
17 desa dan anaknya biasa 50-an, soalnya 50-an itu pasti bangkrut. Tapi karena kolaborasi yang baik, komunikasi yang baik terhadap badan-badan atau lembaga lain, akhirnya kita tetap bisa menyebarkan kebermanfaatan dengan walaupun kita sebelumnya punya punya permasalahan-permasalahan lain kayak SDM. Untuk SDM sendiri kita tentunya sering kumpul ya. Menurut aku untuk salah satu meningkatkan bonding kita terhadap teman-teman kita adalah sering kumpul. Nih kayak teman-teman Mapres ini luar biasa ramai banget. Ini kan sering kumpul. Jadi aku tahu bocah ini ternyata tipikalnya gini, nesunan misalkan. Tipikalnya tukang mangan misalkan, dan lain sebagainya. Kita kan harus tahu ya teman-teman. Misalkan kita ketemu sama teman sing suka makan, tukang mangan. Itu kita kasih makan, dia kan moodnya naik, kayak gitu. Nah, pinter-pinter jadi ketua terutama. Jadi saya sebagai ketua juga harus paham teman-teman ini maunya seperti apa dan sebagainya. Harus merangkul lah. Sekarang itu kan nggak terlalu zaman kita, kue ini harus gini. Kita tuh harus merangkul, harus mendengarkan teman-teman nanti mereka usul kegiatan apa. Mereka ngeritik satu sama lain, memberikan masukan kayak gitu. Jadi harus jadi open minded banget. Oke nih Mas, berarti tadi untuk kegiatannya dari dalam Pasinawon sendiri itu di hari libur, Sabtu Minggu? Ya, kebanyakan hari libur. Oke, berarti buat teman-teman berprestasi yang mau bisa ikut berpartisipasi gitu ya Mas, bisa ya Mas di Sabtu Minggu kalau selo. Boleh. Oke, nah kalau dari dalam Pasinawon sendiri Mas, bagaimana kriteria untuk mengukur keberhasilan program kerja yang dilaksanakan? Oke, ini juga hal yang baru buat aku untuk program kayak ada indikatornya gitu ya, karena sebelumnya memang spontanitas tadi, tapi sekarang insya Allah ya adalah indikatornya. Salah satunya kemudian kita pengen awal dulu itu yang penting kita berjalan dulu lah. Kayak misalkan punya program-program, kita berjalan dulu, nanti sasarannya ke siapa, kita berjalan dengan baik, baru nanti untuk ada rapat, misalkan ini kurang ini, nanti kita rapatkan bareng-bareng seperti itu. Jadi yang penting untuk kami karena baru berjalan jadi yayasan itu kayak apa, jadi kita yang penting punya program-program tadi kita jalankan dengan baik, lalu nanti kemudian kita bisa rapatkan, kita evaluasi bagaimana keberjalanan kita evaluasi apakah target-target kita itu sudah berjalan seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin tentang literasi dikit ya, kalau evaluasi atau indikator tentang literasi ini agak susah karena kan literasi itu jalan panjang. Jadi kayak kita tuh kan belajar investasi ya teman-teman. Jadi kayak iso ujuk-ujuk aku ngerti, ujuk-ujuk pintar dan lain sebagainya. Jadi kita di sini menjadi wadah buat mereka untuk terus belajar. Nanti indikator keberhasilannya adalah di anak itu sendiri. Nanti gimana aku belajar dari Mas Restu aku dapat ini. Semoga nanti itu membantu mereka untuk kemudian mencapai kehidupan yang lebih baik seperti itu. Oke, wah luar biasa banget nih dari jawaban yang telah diberikan oleh Mas Restu. Nah Mas Restu sendiri mungkin harapan apa sih yang ingin digapai dan juga harapan kedepannya buat dalam Pasinawon sendiri? Oke, harapannya tentunya kita semakin berkembang, kita semakin bermanfaat. Nih tak garis bawahi, pokoknya aku pengen bermanfaat aja untuk masyarakat, untuk sekeliling kita, karena nggak tahu ya, pasti Paul juga merasakan itu sih. Kalau kita memberi orang itu kayak ada letupan kebahagiaan gitu, ya nggak sih? Walaupun kita ngasihnya cuma sedikit pun, 1.000, 2.000, tapi kayak itu tuh membahagiakan hati. Apalagi misalkan misalkan kita nggak punya uang tapi kita bisanya tenaga, itu udah sama aja. Teman-teman yang ikut Mapres, teman-teman yang aktif di Mapres, kegiatan kelompok pengembangan, itu menurut aku salah satu rasa atau dasar pondasinya tuh harus cinta dulu sama kegiatan seperti itu, harus punya kecintaan atas isu-isumu gitu loh. Kita pengen membantu orang, kelompok pengembangan kan sebenarnya dasarnya pengen membantu orang ya, setahu kegiatanmu kayak gini. Nah itu harus cinta dulu, biar teman-temanmu menjalankan ini bukan atas pengen absen misalkan. Poin keaktifan aja. Poin keaktifan atau aja dirasakan tenanan cah. Jadi memang pakai rasa. Ngapa-ngapain itu pakai rasa, jangan cuma pakai logika aku pengen absen dan lain sebagainya. Kayak gitu. Yang penting kami tetap berkembang, kami pengen tetap maju,
kita pengen bermanfaat lebih ke masyarakat, pengen juga mencapai kebermanfaatan buat sahabat-sahabatku juga secara finance, secara juga materi. Terus aku berharap kemudian masyarakat ini tergerak untuk mengikuti gerakan-gerakan yang nanti kemudian kita bisa lakukan bareng-bareng, karena nggak ada alasan apapun untuk pengen terkenal, nggak aneh sama sekali. Maksudnya yang penting kita bermanfaat aja gitu. Oke, berarti yang penting dari dalam Pasinaon itu bermanfaat ya Mas. Yep. Oke, kalau tantangan Mas atau hambatan sendiri yang dihadapi di dalam Pasinaon, dan gimana sih cara Mas Restu dan sahabat-sahabat dalam Pasinaon itu buat mengatasinya? Oke, kalau tantangan pasti banyak ya. Entah dari waktu nih teman-teman, itu yang menurut aku sangat besar itu waktunya teman-teman. Jadi karena kita seangkatanku sekarang tuh kan udah pada kerja. Iya. Udah pada kerja ya. Ada yang di bawahku juga ada, yang masih kuliah juga masih ada. Jadi untuk menyamakan waktu antar teman-temanku yang sudah beda-beda prioritas itu yang sulit. Tapi kita tentu kemudian tidak menyerah gitu aja ya. Tetap cari jalan tengahnya. Oh misalkan kita nggak bisa nih pas Senin sampai Sabtu, bisa nih pas Minggu toi. Cah ayo iso kumpul ora, kita rapat ringan-ringan mbek jajan apa, terus jajan apa lah, mie ayam apa, neng warung-warung tertentu lah kita ngobrol ringan. Jadi dari hal tersebut jadi teman-teman tuh kayak nek gak kumpul jadi kangen gitu loh sama celetukan teman-teman yang lain seperti itu. Dan tetap ini sih komunikasi online ya. Sekarang kan tetap bisa WA dan lain sebagainya, tetap berkabar, tetap nge-zoom atau meet seperti itu sih. Oke, berarti kurang lebihnya juga sama sih Mas, kayak Sobat Prestasi juga kan kuliah mencar-mencar, ada yang di Jogja, Bandung, Solo, dan juga cara kita buat bondingnya pun juga rapat online juga nih Mas, sama kayak dalam Pasinaon. Nah kalau dari dalam Pasinaon sendiri Mas, cara untuk menjaga hubungan dengan pihak-pihak pemerintah atau pihak-pihak eksternal itu gimana Mas? Jadi kita tetap tentunya kolaboratif tadi. Aku sebagai ketua terutama mencoba untuk kemudian kita tuh menjaga komunikasi terhadap pemerintahan, karena penting ya, komunitas itu jangan terlalu idealis untuk kemudian aku pengen karena pemerintah itu gak cocok dengan pemikiran kita. Itu yang terjadi di banyak hal. Jadi aku tetap kayak komunikasi, silaturahmi. Jadi kemarin kita terakhir ke dinas DPPKB P3A, itu aku diundang untuk mengikuti kegiatan konvensi hak anak. Jadi mewakili Suluh Kuimo dan juga Taman Bacaku. Di situ kita sharing-sharing sama dinas, Bu, aku tuh punya taman baca. Kita sama-sama support untuk memenuhi hak anak. Apa ya Bu yang bisa kita kolaborasikan? Kemarin ketemu nih dari obrolan-obrolan singkat itu, ketemu kita bisa ini deh, ada program dari Kementerian PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, itu namanya PISA, Pusat Informasi Sahabat Anak, yang bisa dilakukan oleh teman-teman taman baca, bisa diikuti lah, kita nanti bisa terstandarisasi. Dan juga kemarin kita ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, itu kita kolaborasi karena di sana kan membawa perpustakaan masuk tuh, apa sih Pak yang bisa kita lakukan bareng-bareng, karena kalau kita nunggu dijawel dari pemerintah itu lama sekali, dan karena pemerintah itu kan memang mungkin ya banyak kesibukan lain gitu ya. Terus kita juga ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tanya lagi, kita diskusi, sharing, apa ya Pak yang bisa kita lakukan bareng-bareng. Jadi nanti pasti dari hal-hal tersebut wes toh yakin pasti akan ada sesuatu hal yang bisa kita kerjakan bareng, yang pasti kayak gitu. Oke, luar biasa banget nih. Nah, Mas Restu, mungkin the last but not least nih Mas Restu. Oke, jadi sebelum kita akhiri episode pada kali ini, mungkin Mas Restu bisa menyampaikan closing statement kepada generasi muda terkhusus di Kabupaten Wonogiri untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Wonogiri nih Mas Restu. Silahkan. Oke, apa ya? Last speech ya. Wah. Ini yang mau inspiratif atau biasa aja? Ngikut Mas Restu. Jadi untuk pesannya ke teman-teman itu, kita sebagai generasi muda yang digaung-gaungkan sebagai agent of change dan lain sebagainya itu memang benar, maka teman-teman harus menyiapkan itu, karena ternyata
hidup kita itu nggak cuma ngomongin hidup kita tok ngono loh. Hidup kita itu punya tanggungan terhadap misalkan keluarga kita punya tanggungan terhadap masyarakat dan lain sebagainya. Jadi teman-teman itu nggak punya alasan untuk enggak memberikan kontribusi sebenarnya. Kalau di Islam itu kan kayak harta kita itu juga harta anak yatim dan sebagainya itu kan ada ya. Jadi teman-teman tetaplah berkontribusi, tetaplah bermanfaat di apa yang kemudian teman-teman sukai atau cintai. Misalkan Faul emang senang public speaking, bisa membantu misalkan nanti podcast tentang UMKM, itu kan juga kebermanfaatan yang sesuai dengan apa yang kita sukai. Misalkan kita turah-turah duit nih, bantu teman-teman yang di luar sana yang yatim piatu yang butuh uang untuk kemudian sekolah dan lain sebagainya. Kita nggak punya uang misalkan, bantu secara tenaga atau enggak pikiran. Jadi teman-teman kan sesuai apa yang teman-teman mampu aja, nggak usah memaksakan hal-hal lain. Jadi akan keikhlasan itu akan timbul nanti gitu, seperti itu. Jadi jangan berhenti berkontribusi dan jangan berhenti untuk menginspirasi. Udah gitu aja. Wah, luar biasa banget di closing statement dari Mas Restu kali ini. Oke Mas Restu, jadi untuk mengakhiri sesi pada kali ini, mungkin ada catatan sedikit buat Sobat Prestasi, bahwa pesan dari Mas Restu, kalau kita mau membantu itu, kalau uang tidak bisa, kita bisa membantu dengan tenaga. Jadi tidak ada alasan ya Mas untuk tidak membantu orang-orang di sekitar kita. Kemudian kita juga bisa membantu di dalam kegiatan dalam pasinaun ya Mas. Kalau kegiatan social project, meningkatkan literasi kepada anak-anak, kayak gitu. Oke Mas Restu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Restu. Aku juga terima kasih. Karena sudah meluangkan waktunya untuk sesi IMA Press Talk kali ini. Semoga diskusi pada hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat khususnya dalam pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Di sini saya Paulina Gardenita selaku moderator pada episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube IMA Press Wonogiri, dan jangan lupa untuk memfollow Instagram imapresswonogiri.id. Sampai ketemu di IMA Press Talk berikutnya. Sampai jumpa.